Pemirsa, vonis bebas Ronald Tanur, anak anggota DPR yang diduga menganiaya teman perempuannya hingga tewas, mengejutkan banyak pihak. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat kematian korban bukan karena luka akibat penganiayaan, melainkan disebabkan oleh minuman keras yang ia konsumsi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan teman perempuannya, Dini Sera Afrianti. Ronald yang merupakan anak dari anggota DPR fraksi PKB, Edward Tanur, dianggap tak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Hakim berpendapat kematian korban bukan diakibatkan oleh luka dalam yang ia alami dari dugaan penganiayaan terdakwa, melainkan disebabkan oleh minuman keras yang ia konsumsi. Hakim juga menilai Ronald dianggap masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban di masa-masa kritis. Hal itu dibuktikan dengan terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit. Hakim pun memerintahkan membebaskan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan dibacakan, serta mengembalikan hak-hak serta martabat Ronald. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya. Keluarga Dini pun mengaku kecewa atas vonis hakim. Padahal sebelumnya Ronald dituntut 12 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Ya kan mau 12 tahun ya. Sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Kini pihak keluarga tengah berkoordinasi dengan pengacara untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. Tim Liputan PTV. Jaksa penuntut umum bakal menempuh upaya kasasi menyusul vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada Ronald Tanur. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya, Putu Arya Wibisana memastikan bakal menempuh upaya kasasi lantaran ada sejumlah pertimbangan Majelis Hakim yang dianggap mengesampingkan bukti dan fakta dalam persidangan. Selanjutnya Kejari Surabaya akan menyusun administrasi dan memori kasasi itu dalam 14 hari ke depan. Ronald yang merupakan anak dari anggota DPR RI fraksi PKB ini dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Apa sikap kami yang akan kami ambil terkait dengan putusan dari majelis hakim tersebut? Kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi. Tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Ya, pemirsa, anak pejabat yang divonis bebas usai menganiaya pacarnya hingga tewas kini menjadi sorotan. Padahal jaksa menuntut pelaku Ronald Tanur 12 tahun penjara, namun malah divonis bebas oleh hakim. Apa kata warga terkait masalah ini? Kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV Kelvin Sipahutar dan juru kamera Hidayat Syarif di kawasan Kuningan, Jakarta. Kelvin, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik Stefani, penegakan hukum di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan atau vonis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald yang merupakan anak dari anggota DPR terkait dengan kasus penganiayaan yang membuat pasangannya ini tewas. Dan ini menjadi perhatian tersendiri karena jaksa sebelumnya meyakini bahwa Ronald ini bersalah dan telah mendakwa Ronald dengan pasal penganiayaan dan juga pasal pembunuhan serta telah dituntut 12 tahun penjara. Tetapi hakim justru berkata lain dan Ronald ini pada akhirnya dinyatakan bebas oleh hakim terkait dengan seluruh dakwaan yang telah dilimpahkan oleh jaksa. Saya akan bertanya kepada beberapa masyarakat melihat bagaimana tanggapan mereka melihat adanya putusan atau vonis hakim yang
bernuansa kontroversial ini. Saya akan bertanya kepada masyarakat di kawasan Kuningan ini. Di sini ada salah seorang warga. Saya akan mulai bertanya kepada warga ini. Halo Mbak, selamat sore. Dengan siapa Mbak? Dengan Nabila. Kelvin Mbak dari Berita 1 TV, dari BTV. Minta izin waktunya untuk wawancara sebentar ya Mbak. Ya Mbak, tahu nggak Mbak ada kasus putusan hakim terkait dengan vonis bebas dari anak mantan ataupun anak anggota DPR RI? Mbak tahu nggak berita ini? Baru tahu hari ini sih, baru tahu di Mas. Oke, baru tahu ya Mbak. Iya. Tapi Mbak melihat adanya putusan vonis hakim nih Mbak, yang memutus bebas terdakwa yang telah dituntut 12 tahun penjara dan sudah terbukti ini kalau dari kata jaksa terkait dengan adanya penganiayaan sampai dengan menewaskan pasangannya. Ini Mbak melihat sebagai masyarakat, gimana Mbak tanggapannya dengan adanya putusan kontroversial ini? Kayaknya kalau misalkan dari putusan tersebut, saya juga belum baca putusannya kan. Terus juga kalau dari tiba-tiba hakim udah mutusin tidak bersalah tapi ternyata udah terbukti, itu perlu dipertanyakan sih. Kayak ada apa ya, kecurigaan atau kejanggalan sendiri sih. Kenapa bisa tiba-tiba diputus tidak bersalah padahal udah jelas-jelas terbukti. Jaksa yang tadi menyebut bersalah tapi hakim yang memvonis tidak bersalah begitu ya Mbak maksudnya. Oke, Mbak melihat kalau dari sisi korban kira-kira bagaimana ya Mbak dengan adanya putusan ini? Ya tentunya korbannya meninggal atau korbannya meninggal. Iya, tapi kan tentu ada pihak keluarga begitu ya. Ya tentunya dari pihak keluarganya juga pasti ngerasa nggak adil lah ya. Terus juga kalau misalkan kayak gitu pengen cari keadilan di mana kalau dari pengadilan aja kayak gitu maksudnya vonisnya. Oke, baik. Mbak, kalau misalnya nanti ada upaya untuk mengkoreksi putusan ini tetapi tetap putusan ini tidak berubah, Mbak sebagai masyarakat ada nggak Mbak mungkin tingkat kepercayaan Mbak ini menurun kepada lembaga peradilan atau seperti apa? Kalau dari kasusnya yang dijelasin tadi, kemungkinan kalau misalkan nggak membunuh tapi dia ada unsur penganiayaan ya kan, seharusnya masih bisa dijatuhi pidana kayak gitu. Jadi kalau misalkan tetap diputuskan nggak bersalah itu patut dipertanyakan, dan ya kita mau cari keadilan di mana lagi kalau misalkan dari penegak hukumnya aja udah kayak gitu. Oke, baik, patut dipertanyakan. Terima kasih atas waktunya Mbak Nabila. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Oke, baik Stefanis, satu warga sudah kita wawancarai terkait dengan putusan atau vonis hakim terkait kasus daripada Ronald yang sebelumnya didakwa melakukan penganiayaan hingga menewaskan pasangannya. Saya akan bertanya ke warga lainnya mengenai dengan tanggapan mereka terkait dengan adanya putusan dari Hakim PN Surabaya tersebut. Di sini ada salah seorang warga lagi, saya akan mencoba bertanya. Halo Mbak, selamat sore. Kelvin dari reporter BTV Mbak. Izin waktunya kami lagi on air ya Mbak. Mbak, namanya siapa? Bianca. Mbak Bianca. Mbak Bianca sebelumnya udah dengar ada putusan hakim yang memvonis bebas anak mantan anggota DPR? Ya, sempat dengar karena sempat viral juga ya beberapa waktu ke belakang. Ya, Mbak melihatnya untuk putusan hakim tersebut sebagai masyarakat ini bagaimana Mbak? Kalau menurut aku sangat disayangkan, apalagi udah bukti dan faktanya cukup kuat gitu bahwa anak anggota DPR ini bersalah gitu. Terus dengar berita hakim memutuskan dan dibebaskan, sangat disayangkan karena lebih takut kasus-kasus ini ke depannya dijadikan kasus yang sepele. Oke. Jadi pembenaran seperti Iya. itu ya. Oke. Kalau misalnya ada upaya koreksi Mbak, ada upaya koreksi untuk putusan ini agar bisa berubah, tetapi masih sama Mbak untuk vonisnya ini, Mbak sebagai masyarakat, apakah tingkat kepercayaan ke lembaga peradilan akan menurun atau seperti apa? Setelah kasus ini sih tentunya iya, lebih ini untuk untuk ininya komentarnya iya, kepercayaannya sangat ini sih mengecewakan gitu, bisa membuat mungkin beberapa warga terutama di Indonesia lebih tidak percaya hukum lagi. Oke, betul. Berarti memang bisa menurunkan kepercayaan begitu ya Mbak? Iya. Mbak, menurut Mbak, apakah dari pihak korban ini harus berjuang begitu untuk melakukan banding agar putusan ini berubah atau bagaimana? Ya, aku setuju sih untuk banding ulang karena demi keadilan untuk
korbannya juga. Oke, perjuangan harus berlanjut supaya untuk mencapai keadilan. Iya. Terima kasih Mbak Bianca atas sama-sama. waktu dan informasinya. Selamat melanjutkan Iya. aktivitasnya kembali. Ya, baik, itu dia Stefani wawancara kami bersama beberapa warga di sekitar kawasan Kuningan, Jakarta. Intinya memang dari para warga menyayangkan adanya vonis bebas dari Hakim PN Surabaya yang membebaskan Ronald terkait dengan kasus penganiayaan yang menewaskan pasangannya ini. Para warga menyayangkan dan tentu berharap ada upaya koreksi dari lembaga peradilan agar putusan tersebut ini bisa menciptakan keadilan bagi pihak keluarga korban tentunya. Dan tentu kita bersama sebagai seluruh warga Indonesia kita menantikan bagaimana upaya-upaya hukum ini dapat terus dikawal terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald demi terciptanya keadilan dan penegakan hukum yang seadil-adilnya di Indonesia. Sementara demikian, Stefani kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kelvin Sipahutar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk membahas kasus ini lebih lanjut, sudah terhubung bersama kami Wakil Ketua Komisi 3 DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Kuasa Hukum Keluarga Dini Sera M. Nailul Amani. Selamat sore Mas Nailul dan Bang Sahroni. Selamat sore Mbak Stefani. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Baik, saya ingin ke Bang Sahroni terlebih dahulu. Bang Sahroni, saya melihat di akun Instagram Anda mengunggah beberapa postingan terkait vonis bebas Ronald Tanur dan Anda terdengar cukup emosi sepertinya Bang Sahroni. Saya ingin mendengar terlebih dahulu tanggapan Anda atas vonis bebas ini. Terima kasih dan selamat sore semuanya para pemirsa yang mungkin kecewa dari Sabang sampai Merauke. Saya protes keras karena saya rasa ini hakim lagi sakit. Kenapa saya bilang sakit? Mungkin dia di rumahnya nggak ada TV atau dia nggak punya gadget, nanti biar saya kasih untuk dia bisa tonton gitu. Apa yang terjadi jelas terang benderang tindak pidana yang dilakukan seseorang yang sampai mengakibatkan kematian. Bagaimana rasa iba terhadap seseorang, korban yang meninggal, yang nyatanya dalam tuntutan 12 tahun tiba-tiba bebas. Bagaimana kepala otaknya hakim ini? Masa dia nggak pakai iba, rasa iba? Dia nggak punya anak perempuan apa? Ini yang saya seselin, yang saya kecam kepada hakim yang memutuskan ini. Kenapa fakta yang jelas sudah ada tahun lalu, semua orang tahu apa yang dilakukan, kok nyatanya tidak terbukti dengan sah bahwa yang bersangkutan meninggal gara-gara masalah alkohol. Ini nggak masuk akal. Wong jelas penganiayaan terjadi, tapi dilakukan secara jelas dan terang. Toh hakim membebaskan. Ini gila udah. Bagaimana keadilan mau diminta oleh masyarakat yang biasa? Begitu. Baik, lantas apa langkah yang akan diambil oleh Komisi 3 DPR, Bang Sahroni? Enggak, saya sudah telepon sama kejaksaan dan saya yakin Pak Jaksa Agung, Pak Burhan itu, yang begini-beginian dia orangnya tegas, bahkan kasasi akan dilakukan yang tadi saya dengar, sudah disampaikan langsung untuk mengajukan kasasi. Ini kalau enggak diawasin oleh semua pihak, rusak pengadilan kita. Kita nggak bicara dia anak siapa, nggak peduli. Pokoknya yang berperkara di sana, yang bersangkutan harus bertanggung jawab apa yang telah dilakukan. Jelas tersangka, jelas terbukti sampai ke pengadilan, kok ya dengan mudahnya hakim menyatakan tidak bersalah secara sah dan divonis bebas. Gila ini udah. Baik, ya Mas Nailul, tentunya banyak orang yang kecewa atas putusan ini, apalagi keluarga korban. Apa langkah hukum yang akan diambil oleh pihak keluarga? Sebelumnya kami juga kecewa dan mengecam seperti yang tadi disampaikan sama Bung Sahroni bahwasanya ini gila gitu. Ini gila dan kenapa tiba-tiba langsung diputus bebas sedangkan tuntutannya itu jelas-jelas 12 tahun penjara dan ada restitusi untuk keberlangsungan dari anak korban yang saat ini sebatang kara karena ditinggal almarhumah ibunya dan juga baru kemarin pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun ini juga ditinggal oleh neneknya setelah neneknya menjadi saksi. Ketika majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya di situ memvonis bebas, secara nggak langsung juga memutus terkait hak-hak yang seharusnya didapat oleh ahli waris yaitu anak dari korban almarhumah Dini Sera Afrian.
terkait dengan langkah hukum yang akan kami lakukan, kami tetap meminta kepada jaksa yang terhormat melalui Kejaksaan Negeri Surabaya untuk melakukan kasasi terhadap proses perkara ini. Dan selain itu kami juga akan meminta dan akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya seperti melaporkan atau mungkin mengirimkan laporan kepada Komisi Yudisial terhadap 3 majelis hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara ini. Ini masih kita diskusikan dan akan kita proses paling lambat mungkin pekan depan ya agar laporan ini bisa langsung kita sampaikan ke Komisi Yudisial dan Bawas di Mahkamah Agung. Selain itu kami juga berharap dari pihak KPK juga untuk memeriksa ketiga majelis ini apabila nanti ditemukan adanya indikasi-indikasi entah itu suap ataupun apapun lah itu. Kami berharap juga KPK melakukan tindakan yang tegas terhadap 3 hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Baik, Mas Nailul dan Bang Saroni, sebelum melanjutkan diskusi kita, kami juga akan hadirkan pernyataan dari Komisi Yudisial yang menyatakan bakal memeriksa hakim yang memvonis bebas anak pejabat di Surabaya. Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga. Ya, saya ingin kembali ke Bang Saroni. Bang Saroni, kita sudah dengarkan tadi bukan hanya Komisi Yudisial akan memeriksa majelis hakim, pihak keluarga dari korban pun berencana juga tidak hanya melapor ke KY, tapi juga akan ke KPK untuk memeriksa kalau jangan-jangan ada dugaan penyuapan. Komisi 3 atau Anda sendiri, Bang Saroni, mendukung langkah-langkah ini? Bang, jangan pakai tunda-tunda Bang. Langsung aja bikin surat laporan kepada pihak terkait. Nggak perlu tunggu-tunggu, ini nggak benar. Mahkamah Agung juga harus ngecek ini melihat keadaan pengadilan seperti ini. 3 majelis hakim yang sudah memutuskan bebas seorang perkara yang jelas mutlak di depan mata kita semua, ini sudah mencoreng nama baik pengadilan. Maka itu, Abang sebagai lawyer, nggak usah pikir-pikir lagi Bang, langsung aja bikin laporan terkait. Kepada siapa? Kepada KPK. Untuk meminta yang bersangkutan diduga ada hal-hal terkait hengki-pengki. Diduga ada hengki-pengki terkait putusan yang memutuskan yang bersangkutan bebas. Kenapa? Ini mata semua orang memandang yang jelas perkaranya. Kok bisa divonis bebas gitu loh. Ini nggak masuk akal dan sangat memalukan proses pengadilan di Republik ini. Ini nggak bisa diterima. Saya akan awasin ini. Abang sebagai lawyer, lakukan apa yang Abang lakukan. Saya akan lakukan apa yang mesti saya lakukan di DPR nanti. Baik. Ya, Mas Nailul, ada satu hal juga pertimbangan hakim yang cukup memantik emosi terkait dengan penyebab kematian korban. Hakim berpendapat kematian korban bukan karena luka akibat penganiayaan, melainkan oleh minuman keras yang ia konsumsi. Hasil dari visum dan otopsi sebenarnya seperti apa? Ini hal yang paling lucu sebenarnya dalam perkara ini, karena saya sendiri yang yang mendampingi pada saat adanya rekonstruksi yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, dan saya hadir di situ, dan jelas-jelas terdakwa ini mengakui bahwasannya Pak, sebelum dia menjalankan mobilnya, dia melihat korban itu berada di sebelah kiri mobil, dan tiba-tiba korban berada di tengah. Dan pada saat persidangan, pelaku itu ngomong bahwasannya saya nggak tahu dia kenapa, itu nggak masuk akal. Itu pertama. Yang kedua, kalau seandainya, ini saya ada beberapa foto juga, bahwasanya pada saat itu, kejadian itu, kondisi tubuh korban itu banyak memar di dalam tubuhnya, di sebagian tubuhnya. Selain itu juga ada bekas ban di bahunya. Terus ini kalau seandainya dikatakan bahwasanya korban itu meninggal karena minuman keras, terus luka-luka itu dari mana? Itu kan juga pertanyaan. Sedangkan dari visum sendiri, kita juga
sempat dari tim kuasa hukum menunggu selama 2 hari proses proses dalam pemeriksaan itu, otopsi. Kita 2 hari di depan kamar mayat itu, dan kita mendapati bahwasannya ada pendarahan dalam yang itu mengakibatkan hilangnya nyawa, diduga mengakibatkan hilangnya nyawa dari korban tersebut. Sorry bang, itu foto sajiin aja sekarang. Sajiin foto aja fotonya, sebarkan. Segera untuk menyampaikan kepada publik. Jangan hakim menyatakan bahwa ini gara-gara alkohol. Sajikan saja bang, ini biar terbuka untuk umum secara langsung pada hal-hal apa yang terjadi. Ya, ini kita akan ambilkan berkas terkait fotonya ya. Kita ada itu beberapa memang kita sudah tandai terkait ada bekas ban di sebelah sini, dan di situ ada, kalau hasil otopsinya itu ada tulang rusuk yang patah. Nah, itu yang mengakibatkan adanya pendarahan yang ada di dalam, seperti itu. Baik, jadi memang dari hasil visum dan otopsinya ada luka ya? Bukan karena seperti yang disebutkan hakim, karena konsumsi alkohol? Ada. Seperti ini. Mana ada orang mabok mati sih, jarang ada. Ini adalah bekas ban. Ini jelas sekali ini adalah bekas ban. Karena dilindas ini pada saat oleh terduga pelaku, Mas Nailul. Ya, pada saat rekonstruksi, terduga pelaku itu mengakui dia itu seperti melindas. Dia bilangnya seperti itu waktu itu, seperti kayak melewati polisi tidur. Tapi polisi tidurnya sebenarnya ada di depan, itu seperti yang di video tersebut kan. Nah, ini juga ada memar-memar juga di sini. Baik. Selain itu pada saat rekonstruksi, pada saat di dalam lift, terdakwa Mas Nailul, nanti bukti-bukti ini semoga bisa memberikan keadilan bagi keluarga. Sayang sekali durasi kita terbatas sore hari ini. Terima kasih banyak Mas Nailul dan Bang Saroni sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Kita kawal terus tentunya penuntasan kasus ini. Terima kasih.